Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua kan ya. Hari ini kita memasuki pembelajaran 5. Simak baik-baik video kali ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kalian ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai masa-masa awal kemerdekaan ya. Kita tahu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merdeka berarti kita sudah bisa mengelola negara Indonesia sendiri tanpa dicampuri atau dijajah oleh bangsa yang lain. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tentunya harus mempunyai modal. Ya seperti orang tua kamu itu misalnya di rumah ya, supaya bisa menafkahi keluarga, ibu kamu termasuk anaknya juga ya, kamu sendiri. Nah itu kan ayah kamu harus mencari modalnya dari mana? Dari pekerjaan. Nah Indonesia juga harus mempunyai modal. Nah modalnya untuk apa? Ya tentu untuk mengelola kekayaan negara. Indonesia kan punya hutan, Indonesia punya emas, Indonesia punya minyak ya. Indonesia harus membuat jalan, itu bagaimana itu? Harus mempunyai modal. Nah, untuk apa hasilnya? Ya untuk dinikmati oleh semua masyarakat. Jalan raya dibuat itu untuk masyarakat. Bepergian kemanapun bisa ya. Mobil yang mengangkut barang, sayuran dari desa ke kota itu kan dibuat untuk masyarakat juga. Nah, tetapi kita tahu bahwa waktu itu Indonesia diserang oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka juga Belanda tidak ikhlas. Belanda tetap menyerang Indonesia. Ya. NICA itu apa Pak? NICA adalah organisasi dari negara Belanda. Namanya NICA. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia berkali-kali diserang oleh NICA dalam pertempuran ya. Masih ingat ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa ya. Termasuk kan ada di dalamnya kan perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi Meja Bundar ya, Romroyen, banyak ya. Nah, tidak hanya pertempuran ya, jadi tidak hanya pertempuran saja, tetapi NICA itu bertanggung jawab menyebabkan barang-barang menjadi tinggi, harga barang-barangnya karena ulah NICA. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Ya, apakah mereka itu di bawah komando Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta itu hanya diam saja? Waktu itu ya blokade ekonomi itu, yang blokade itu berarti menyebabkan barang-barang yang di Indonesia itu mahal semua. Nah, belinya di mana nanti orang-orangnya ya? Itu akibat Belanda, ulahnya NICA tadi. Nah, pemerintah Indonesia itu tidak tinggal diam. Pertama, yang dilakukan pada waktu itu adalah pinjaman nasional. Yaitu kan tadi Indonesia kan belum punya uang nih. Nah, rakyat Indonesia yang mempunyai banyak uang menabung di bank secara sukarela. Jadi mau itu orang kaya, mau itu orang yang tidak kaya, semuanya menyimpan uangnya di bank. Ya, secara ikhlas. Uang yang terkumpul di bank lalu dijadikan modal awal negara Indonesia. Jadi modal awal Indonesia itu ya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, tadi modalnya dari masyarakat. Nah, kemudian ada namanya uang Republik Indonesia. Ingat, kita sudah belajar mengenai ejaan lama. Ini ejaan lama nih. Oweang itu dibacanya uang. Ini ejaan lama ya. Uang Republik Indonesia disingkatnya ORI, ORI ya. Dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 sebagai pengganti uang Jepang dan Belanda yang selama ini beredar. Jadi setiap orang itu diberikan jatah 100 ya, 100 sen waktu itu. Bagi orang yang kaya itu diberikan jatah 300 sen. Nah, ini sebagai pengganti uang Jepang dan uang Belanda yang telah beredar di masyarakat. Wah, karena waktu itu kan Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Lalu selanjutnya kan
Mereka berpikir ya, seperti Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menterinya itu berpikir, kita bagaimana menjadikan Indonesia itu menjadi lebih maju ekonominya ya, yaitu dengan pertemuan-pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran. Waktu itu namanya Pak Darmawan Mangunkusumo, dengan para cendekiawan. Cendekiawan itu orang-orang pintar ya, seperti profesor, ya, gubernur, dan juga pejabat. Pertemuan ini itu membahas masalah ekonomi yang di Indonesia, yaitu mengatasi masalah ekonomi yang sangat mendesak ya, yaitu tentang pangan dan sandang. Pangan itu makanan ya, makanan yang ada di Indonesia, dan juga sandang, pakaiannya. Ini sangat mendesak karena tanpa pangan dan sandang ya orang Indonesia tidak bisa hidup dengan layak. Kemudian berikutnya ada namanya Badan Perancang Ekonomi. Badan ini adalah sebuah lembaga berisi orang-orang pilihan yang dibentuk khusus untuk membuat rencana memajukan ekonomi Indonesia, yaitu pembangunannya selama 2-3 tahun, bahkan prakteknya itu bisa sampai 10 tahun ke depan. Misalnya nih, contoh waktu itu idenya adalah mengambil semua bangunan, perkebunan, dan industri milik Belanda. Jadi memanfaatkan bangunan yang ada, karena waktu itu kan Belanda itu kan menjajah Indonesia selama beberapa tahun ya, sangat lama. Tentunya Belanda mendirikan banyak bangunan. Nah, daripada bangunannya itu tidak terpakai, kebun-kebunnya itu tidak terpakai, industri pabrik-pabriknya tidak terpakai, maka Indonesia mengambil alih milik Belanda. Kemudian berikutnya ada yang namanya Rencana Kasimo. Dari mana ini Pak namanya Kasimo? Nah, Kasimo ini adalah nama daripada menteri itu sendiri. Menterinya itu Menteri Persediaan Makanan, namanya I.J. Kasimo ya. Diambil daripada nama menterinya. Ini rencana produksi 3 tahun selama tahun 1948 sampai 1950. Apa saja rencananya? Pertama, melalui Pak Kasimo ini ya, rencananya adalah perluasan kebun dan bibit unggul. Jadi kebun-kebun akan dilebar atau diluaskan lagi. Kemudian pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Hewan pertanian itu contohnya apa? Misalnya kerbau. Kerbau itu jangan sampai disembelih, karena zaman dulu itu kan untuk membajak sawah ya. Kerbau, sapi itu kalau bisa jangan disembelih. Kemudian penanaman kembali tanah yang kosong. Ya, tanah yang kosong itu akan diberikan bibit nanti supaya tumbuhan atau tanaman yang baru. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi itu istilah, yaitu perpindahan penduduk ya. Perpindahan penduduk dari mana? Dari Jawa ke Sumatera. Nanti akan Pak Boy jelaskan. Nah, mengapa diadakan transmigrasi dari Jawa ke Sumatera? Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang ada di Jawa dapat membangun pertanian di Sumatera. Bagi masyarakat yang bersedia pindah akan diberikan lahan dan modal awal. Selain itu, untuk perataan penyebaran penduduk di Jawa yang terlalu padat. Jadi zaman dulu itu ya, orang-orang yang di Jawa itu kan banyak yang misalnya nganggur ya, tidak punya pekerjaan. Itu ada program dari pemerintah untuk bersedia tidak pindah ke Sumatera. Sumatera itu zaman dulu tuh memang hutan, banyaknya hutan ya. Kalau zaman dulu itu kan di Jawa itu kan sudah banyak penduduk, nah di Sumatera itu sedikit. Nah, bagaimana ini lahan yang di Sumatera itu bisa dikelola? Yaitu dengan siapa yang berani ke Sumatera akan dibiayai oleh pemerintah, diberikan tanah di sana untuk mengelola ya. Akhirnya bagi masyarakat yang mau bersedia itu akan pindah ke Sumatera. Nah, daripada di sini tidak punya tanah, kalau di Sumatera punya tanah tapi ya memang yang namanya juga di sana hutan, kita harus bekerja keras untuk membuat lahan di sana, untuk membuat pertanian dan perkebunan di sana. Berikutnya mengenai persatuan tenaga ekonomi.
Nah, ini programnya itu tujuannya adalah menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Pengusaha swasta itu siapa? Orang-orang kaya yang di Indonesia, pengusaha-pengusaha kaya yang di Indonesia ya, untuk membangkitkan perekonomian nasional yaitu, dan juga melenyapkan individualisme, yaitu saling mementingkan diri sendiri antara pedagang. Jadi misalnya pedagang sayuran, pedagang tomat dengan pedagang tomat itu mereka bersaing. Nah, zaman dulu itu jangan sampai bersaing dulu. Mari kita bangun negara Indonesia menjadi negara yang kuat ekonominya. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum mempunyai modal apa-apa untuk mengurus negara. Ya, untuk itulah pemerintah membuat berbagai kebijakan ekonomi bangsa tadi ya. Ada misalnya uang Republik Indonesia, ada pinjaman nasional ya, rencana Kasimo dan lain-lain itu. Tujuannya adalah untuk membuat mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu negara yang baru waktu itu ya. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.